Baik, kita lanjutkan pada sesi kedua dari materi proses flow diagram. Kita akan mengenal lebih dekat, lebih detail terkait konsep proses flow diagram. Jadi, proses flow diagram itu adalah suatu diagram yang digunakan oleh suatu industri kimia untuk menggambarkan tahapan dari proses yang terjadi dengan mencantumkan kode alat, nama alat, kondisi operasi, dan komposisi di setiap aliran pada setiap peralatan. Jadi kalau di dalam PFD yang digambarkan adalah prosesnya. Tapi kalau di dalam PFD yang digambarkan adalah simbol dari proses tersebut. Misalkan proses fermentasi, alatnya adalah fermentor, maka yang digambarkan adalah simbol dari fermentor itu sendiri. Kalau misalkan prosesnya adalah evaporasi, maka alat yang digunakan adalah evaporator. Maka yang digunakan di dalam PFD ini adalah simbol dari evaporator itu sendiri. Di dalam PFD ada beberapa hal yang sifatnya itu penting harus ada dan sesuatu yang memang sifatnya itu adalah boleh ada boleh tidak. Yang pertama, yakni yang kita anggap penting wajib ada, yakni peralatan. Ini menyangkut dengan simbol, angka, dan nama dari peralatan tersebut. Kemudian terkait juga dengan garis aliran proses, baik aliran proses utama atau kemudian aliran proses utilitas yang digunakan, termasuk utilitasnya itu sendiri yang terlibat di dalam proses produksi. Kemudian penunjukan suhu dan tekanan pada jalur proses. Jadi material yang masuk itu melibatkan berapa suhunya, berapa tekanan yang terlibat di dalam proses produksi, ini tergambarkan di dalam PFD. Kemudian begitu juga laju aliran volumetrik atau molar yang dipilih. Kemudian di dalam PFD itu juga harus ada data terkait dengan neraca massa yang terkait dengan masing-masing atau yang terjadi dalam masing-masing peralatan. Sedangkan sesuatu yang kemudian sifatnya pilihan itu terkait dengan neraca energi, kemudian instrumen utama, tentu saja ini nanti akan dibahas detail di NID, dan juga terkait dengan sifat fisik dari aliran proses tersebut. Jadi ini adalah simbol-simbol yang digunakan di dalam PFD, dan ini Anda bisa mengacu kepada buku Ulrich. Di sana ada banyak pilihan terkait dengan simbol-simbol peralatan, sehingga ketika kita menggambar PFD, kita harus melakukan seleksi proses terlebih dahulu. Hasil dari seleksi proses, kita bisa memperkirakan kira-kira di dalam suatu proses tersebut melibatkan peralatan apa saja. Tentu sebagai insinyur proses kita akan mempertimbangkan peralatan apakah yang seharusnya kita gunakan atau yang lebih tepat digunakan di dalam satu tahapan operasi tertentu. Untuk materi mesin dan peralatan, tentu saja kita memiliki mata kuliah terkait dengan mesin dan peralatan, tapi di materi-materi akhir nanti Anda juga akan belajar secara garis besar terkait dengan bagaimana sebuah mesin dan peralatan itu dipilih untuk kemudian dioperasikan di dalam sebuah industri. Ini juga simbol-simbol, dan Anda juga bisa mengacu kepada buku Ulrich. Buku ini memang banyak digunakan di dalam mahasiswa di teknik kimia, tapi juga banyak digunakan di bidang-bidang kita, atau lebih tepatnya keteknikan proses. Ini juga pilihan terkait dengan crusher, kemudian mills dan grinder. Ada banyak pilihan, sehingga kita harus memutuskan kira-kira peralatan apa yang kita gunakan, kemudian simbol yang kita gunakan apa. Nah, terkait dengan simbol, ada beberapa hal yang perlu kemudian kita harus ketahui. Misalkan R110. Di dalam PFD akan kita temukan simbol semacam ini. Misalkan R110. R itu menunjukkan kode untuk suatu alat atau kemudian mesin. Dalam hal ini R ini adalah sebuah reaktor. Kemudian 1 itu adalah nomor area di mana reaktor tersebut ditempatkan. Dan ini sudah lazim bahwasanya area produksi atau kemudian pabrik itu dibagi menjadi beberapa
area persiapan bahan baku, area proses utama, area penyempurnaan produk misalnya. Kemudian satu yang kedua, ini adalah nomor alat proses. Kemudian 0 ini adalah nomor untuk alat penunjang. Jadi misalkan sebuah reaktor ditunjang dengan pompa dan seterusnya. Sehingga kalau 0 itu berarti alat proses utama. Misalkan alat fermentasi kita gunakan fermentor, alat kita melakukan proses esterifikasi atau trangesterifikasi kita gunakan reaktor. Kemudian contoh yang kedua adalah E112A-B. Ini adalah yang pertama, E ini adalah kode huruf untuk alat. Misalkan di sini E ini adalah simbol heat exchanger atau alat penukar panas. Kemudian satu yang pertama ini adalah nomor area di mana HE atau heat exchanger itu ditempatkan. Satu yang kedua ini adalah nomor alat proses. Kemudian yang kedua ini adalah nomor alat penunjang. Artinya heat exchanger ini mendukung alat utama nomor 1 dan dia adalah alat pendukung nomor 2 dari alat utama nomor 1. A dan B, jika ada simbol semacam ini, maka heat exchanger ini ada beberapa, artinya dia digunakan secara paralel untuk mendukung alat utama. Nah, ini adalah beberapa hal terkait dengan pembacaan simbol yang ada di PFD. Nah, pada sebelumnya ini disebutkan R, kemudian E. Nah, ini adalah beberapa aturan yang kemudian digunakan di dalam PFD. Misalkan C itu adalah crusher, L itu adalah pump atau pompa, M itu adalah agitator, R reaktor, dan seterusnya. Anda bisa menggunakan simbol-simbol ini. Ini adalah aturan yang paling banyak atau lazim digunakan. Namun kadangkala perusahaan itu menggunakan aturan tersendiri. Mereka mengembangkan PFD tersebut yang sesuai dengan kondisi operasi di perusahaan mereka. Nah, ini adalah contoh gambar dari PFD. Kemudian aturan yang kemudian penting lagi adalah terkait dengan garis, di mana garis yang terkait dengan aliran proses atau proses utama atau proses aliran bahan utama itu kita harus desain lebih tebal daripada garis yang kemudian itu menunjukkan utilitas. Maka dia harus lebih tipis daripada aliran proses utama. Kemudian bagaimana jika ada garis bertabrakan? Jika ada garis bertabrakan, maka ada beberapa aturan yang kita dahulukan atau kita utamakan adalah garis horizontal. Sehingga dalam contoh yang ini, itu yang bisa kita gunakan adalah contoh yang pertama. Sehingga garis yang terpotong itu adalah garis yang di atas. Atau bisa kita gunakan juga melengkung, setengah lingkaran. Sedangkan contoh yang kedua ini salah, karena garis horizontal dikalahkan dengan garis vertikal. Begitu juga contoh yang ketiga, ini adalah contoh yang salah. Ini istilahnya adalah line jump. Nah, ini adalah tutorial lebih lanjut bagaimana membuat line jump di Visio, karena nanti PFD ini paling sederhananya kita gambar pada Microsoft Visio. Anda bisa melihat lebih detail bagaimana menggambar PFD dengan Visio pada video tutorial. Jadi nanti di sana akan dibahas khusus bagaimana kita mengoperasikan Microsoft Visio untuk menggambar proses flow diagram. Ini adalah contoh PFD dari proses pembuatan rumput laut menjadi keraginan. Tentu di sini ada beberapa kesalahan, tapi setidaknya ini bisa memberi gambaran terkait bagaimana gambaran sebuah PFD. Ini juga contoh yang sama, jadi proses flow diagram kapak keraginan dari rumput laut. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah contoh PFD yang kemudian tidak mengikuti aturan tadi, yang mungkin ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan tertentu. Selanjutnya, selain PFD, sebenarnya ada satu diagram atau diagram alir yang kemudian kita menyebutnya sebagai pictorial diagram, di mana pictorial diagram ini
digunakan dengan tujuan untuk mungkin edukasi karena gambarnya lebih menarik. Nah, ini contoh misalkan pictorial flow diagram dari sebuah industri wine di Korea. Demikianlah materi terkait dengan proses flow diagram. Saya berharap apa yang kita bahas pada hari ini menjadi satu bekal ilmu yang bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon kami diingatkan. Kemudian jika Anda ada yang kemudian materi yang belum difahami, Anda bisa mendiskusikan, menghubungi kami secara langsung baik lewat Sepada atau kemudian nomor yang kontak email yang tertera pada profil dosen yang ada pada Sepada ini. Sekian, terima kasih, sampai bertemu di materi-materi selanjutnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.